Selamat datang di channel Fakta Aneh ID. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah negara kecil di Samudra Pasifik yang bernama Kiribati. Mungkin sebagian dari kalian belum terlalu familiar dengan negara ini. Tapi tahukah kalian? Kiribati adalah salah satu negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, karena sebagian besar wilayahnya hanya berada sekitar 1 meter di atas permukaan laut. Bayangkan, bagaimana rasanya tinggal di negara yang perlahan-lahan mungkin tenggelam? Mari kita jelajahi bersama untuk menelusuri fakta menarik, tantangan, dan upaya Kiribati untuk bertahan di tengah krisis iklim global. Jadi, jangan kemana-mana, tetap tonton video ini sampai habis. Pertama-tama, mari kita kenali dulu lokasi dan keadaan geografis Kiribati. Negara ini terdiri dari 33 atol dan pulau karang yang tersebar di area yang sangat luas di tengah Samudra Pasifik. Meski begitu, total luas daratannya hanya sekitar 811 km persegi, sangat kecil jika dibandingkan dengan Indonesia yang lebih dari 1,9 juta km persegi. Kiribati juga memiliki letak geografis yang sangat unik. Negara ini tersebar di sepanjang Khatulistiwa dan melewati garis penanggalan internasional. Ini membuat Kiribati menjadi salah satu negara pertama yang menyambut tahun baru setiap tahunnya. Namun, apa yang membuat Kiribati semakin istimewa sekaligus rentan, adalah fakta bahwa sebagian besar wilayahnya hanya sekitar 1 meter di atas permukaan laut. Inilah yang menjadi ancaman terbesar bagi keberlangsungan negara ini. Kita mungkin sering mendengar tentang perubahan iklim dan dampaknya pada berbagai belahan dunia, namun Kiribati adalah salah satu negara yang sudah mulai merasakan ancaman tersebut secara nyata. Sebagai negara kepulauan rendah, Kiribati berhadapan langsung dengan dampak kenaikan permukaan laut yang disebabkan oleh pemanasan global. Saat es di kutub mencair dan suhu laut meningkat, volume air laut naik dan mengancam untuk menenggelamkan pulau-pulau di Kiribati. Menurut para ahli, jika tren ini terus berlanjut, maka beberapa pulau di Kiribati diprediksi akan sepenuhnya hilang dalam beberapa dekade ke depan. Bahkan, beberapa wilayah sudah mulai tergenang air pasang yang menyebabkan penduduk harus berpindah tempat. Mereka hidup dalam ketakutan bahwa suatu hari rumah dan tanah mereka akan ditelan laut. Di tengah situasi yang semakin mengkhawatirkan, bagaimana pemerintah Kiribati dan penduduknya menanggapi hal ini? Presiden Kiribati, Ano Tetong, yang dikenal sebagai salah satu pemimpin paling vokal di dunia dalam memperjuangkan isu perubahan iklim, telah berulang kali menyerukan kepada dunia internasional agar lebih serius menangani masalah ini. Ia bahkan menyebut bahwa negara-negara maju harus bertanggung jawab, karena sebagian besar emisi karbon yang menyebabkan pemanasan global berasal dari negara-negara tersebut. Namun, Kiribati tidak hanya bergantung pada bantuan internasional. Pemerintah setempat telah mengambil beberapa langkah untuk melindungi warganya, salah satunya adalah dengan membeli tanah di Fiji. Mengapa? Ini adalah bentuk rencana cadangan untuk mengevakuasi penduduk jika pulau-pulau di Kiribati benar-benar tenggelam di masa depan. Selain itu, penduduk Kiribati juga mencoba untuk beradaptasi. Mereka mulai membangun benteng-benteng pantai dan memanfaatkan teknologi tradisional serta modern untuk mengurangi dampak abrasi. Namun, upaya ini tentu tidak cukup jika pemanasan global terus berlanjut. Kisah Kiribati seharusnya menjadi pengingat yang kuat bagi kita semua. Negara kecil ini adalah contoh nyata bagaimana perubahan iklim sudah tidak lagi menjadi ancaman masa depan. Ini adalah kenyataan yang sedang terjadi. Kiribati menunjukkan kepada kita betapa pentingnya menjaga lingkungan dan menekan emisi karbon. Apa yang terjadi pada Kiribati bisa menjadi peringatan bagi negara-negara lain, terutama negara-negara kepulauan seperti Indonesia, yang juga memiliki banyak daerah pesisir yang rawan terhadap kenaikan permukaan laut. Lantas, bagaimana masa depan Kiribati? Akankah negara ini benar-benar tenggelam dalam waktu dekat? Meskipun banyak laporan ilmiah yang menyebutkan bahwa beberapa pulau di Kiribati mungkin akan hilang dalam beberapa dekade ke depan, masih ada harapan. Negara ini masih berusaha untuk meningkatkan kesadaran global, meminta bantuan internasional, serta mencari cara-cara inovatif untuk bertahan. Salah satu cara yang sedang dijajaki adalah pengembangan Pulau Terapung, sebuah konsep futuristik di mana manusia bisa hidup di struktur buatan di atas laut. Ini adalah solusi yang ambisius. Namun jika berhasil, mungkin bisa menjadi penyelamat bagi negara-negara kepulauan seperti Kiribati di masa depan. Selain itu, kesepakatan global seperti Perjanjian Paris juga menjadi salah satu harapan Kiribati. Jika negara-negara di dunia, terutama negara-negara industri, benar-benar berkomitmen untuk menekan emisi karbon dan menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius, maka mungkin Kiribati bisa diselamatkan dari ancaman kenaikan permukaan laut. Selain dari tantangan geografis dan ekologis, Kiribati juga memiliki tantangan sosial dan budaya yang cukup besar. Sebagian besar penduduk Kiribati hidup dari aktivitas tradisional seperti memancing dan bertani kelapa. Namun,
Perubahan iklim telah mulai mengganggu mata pencaharian ini. Lautan yang semakin panas mempengaruhi populasi ikan, dan banyak tanaman lokal yang tidak lagi tumbuh dengan baik akibat meningkatnya kadar garam di tanah. Banyak masyarakat Kiribati yang mulai bermigrasi ke negara lain, seperti Selandia Baru dan Australia, dalam mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Namun, ini juga menimbulkan masalah identitas dan budaya. Generasi muda Kiribati yang tumbuh di luar negeri mungkin kehilangan kontak dengan warisan budaya mereka, dan jika negara ini benar-benar tenggelam, apakah generasi masa depan Kiribati akan kehilangan rasa keterhubungan dengan tanah air mereka? Dalam menghadapi ancaman eksistensial ini, Kiribati tidak berdiri sendiri. Banyak organisasi internasional dan negara-negara maju yang telah menawarkan bantuan untuk mendukung penduduk Kiribati. Namun, dukungan ini seringkali berupa bantuan teknis atau dana untuk pembangunan, sementara ancaman besar tetap datang dari faktor-faktor luar seperti emisi karbon global yang tidak bisa diatasi hanya oleh Kiribati. Sebagai bagian dari diplomasi iklim, Kiribati telah menjadi suara vokal dalam konferensi iklim global seperti COP, Conference of the Parties. Kiribati menuntut agar negara-negara industri melakukan tindakan lebih tegas untuk menurunkan emisi karbon, karena apa yang terjadi di Kiribati saat ini bisa menjadi cermin bagi dunia di masa depan. Kiribati, sebagai negara yang berada di garis depan perubahan iklim, telah mendapatkan perhatian global dari berbagai pihak. Negara-negara maju, organisasi internasional, serta aktivis lingkungan telah menyoroti tantangan yang dihadapi Kiribati sebagai contoh nyata dari dampak perubahan iklim. Dukungan internasional dan diplomasi iklim memainkan peran penting dalam perjuangan Kiribati untuk bertahan. Kiribati juga memainkan peran penting di arena diplomasi iklim global. Negara ini aktif berpartisipasi dalam konferensi perubahan iklim seperti COP, Conference of the Parties, yang diadakan di bawah naungan PBB. Salah satu pencapaian terbesar Kiribati adalah menyoroti pentingnya menjaga kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celcius, batas yang sangat kritis bagi negara-negara pulau kecil seperti Kiribati. Kiribati juga menjadi bagian dari Alliance of Small Island States, AOSIS, sebuah koalisi negara-negara kepulauan kecil yang bekerja sama untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka dalam diskusi iklim global. AOSIS secara konsisten menekan negara-negara besar untuk berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca dan membantu negara-negara kecil beradaptasi. Kiribati menghadapi realitas yang tidak terhindarkan, bahwa suatu hari sebagian besar penduduknya mungkin perlu bermigrasi karena tanah air mereka tidak lagi layak huni. Salah satu inisiatif yang diperjuangkan Kiribati di panggung internasional adalah pengakuan migrasi iklim sebagai hak asasi manusia. Kiribati menginginkan agar migrasi akibat perubahan iklim diakui dalam hukum internasional, sehingga warga negara seperti mereka mendapatkan perlindungan dan akses ke negara-negara yang menerima. Jadi, itulah sekilas tentang Kiribati, negara yang sebagian besar wilayahnya hanya berada 1 meter di atas permukaan laut. Kiribati adalah simbol dari tantangan besar yang kita hadapi bersama di era perubahan iklim. Kisah mereka mengingatkan kita bahwa dampak pemanasan global tidak hanya menyentuh negara-negara besar, tetapi juga negara-negara kecil yang rentan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus peduli dengan lingkungan kita dan melakukan hal-hal kecil yang bisa berdampak besar bagi planet ini. Dan tentunya, tetap update dengan konten-konten menarik lainnya di channel kita. Sampai jumpa di video berikutnya.